Dalam video kali ini saya akan cerita kepada Anda bagaimana 28 cara untuk membuat diri Anda tetap miskin. Nah, ini kenapa kok seperti ini? Karena otak kita tuh ternyata pintar banget untuk dia bisa menemukan cara untuk menghancurkan sesuatu. Jadi misalnya anak kecil kita kasih gunting, waduh itu semua nanti digunting-gunting sama dia. Dikasih pensil, itu semua digambar rumahnya ya. Nah, termasuk sama dengan pekerjaan kita, sama dengan pernikahan kita misalnya. Itu banyak sekali orang-orang yang menghancurkan pernikahan ya tinggal cari selingkuhan, tinggal colak-colek cewek lain, misalnya seperti itu ya, matanya lirak kiri, lirak kanan, dan seterusnya. Nah, otak kita memang dirancang dengan cara seperti itu. Maka dari itu, daripada saya ngomongin secara langsung bagaimana cara untuk kita jadi kaya, lebih baik kita coba omongin cara sebaliknya. Nah, dari situ nanti Anda akan tahu, oh iya ya, ternyata selama ini saya melakukan kesalahan dan kemudian seharusnya diperbaiki. Nah, jadi ini bagian dari apa yang biasa saya lakukan untuk memprogram ulang pikiran saya, terutama ketika saya menemukan beberapa orang guru yang memang jago sekali dia ngehack pikiran. Nah, jadi mereprogram pikiran untuk menjadi kaya, ini akan menjadi salah satu bagian dari tips mapan dari bisnis affiliate marketing yang saya mau bagikan kepada Anda, dan selama beberapa menit ke depan, saya akan tunjukkan kepada Anda caranya, ya, cara berpikir untuk kita bisa miskin, 28 cara. Dan nanti di akhir video, saya akan kasih cara yang benar, seperti apa, ya, cara sebaliknya untuk kita bisa menjadi kaya. Nah, buat Anda yang belum tahu, mungkin kita kenalan dulu sebentar. Nama saya Chris Tuteru, saya seorang video monetizer, dan hari ini saya fokus banget membantu teman-teman untuk bisa dapat sumber income baru dari bisnis affiliate. Ya, terutama karena saat ini sedang ada campaign bagaimana Anda bisa bayar cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan apapun itu dari komisi affiliate. Nah, jadi kalau misalnya kalian hari ini ingin dibantu, coba komen mau affiliate dan cek link di deskripsi. Ya, kalau misalnya yang komen banyak, nanti saya akan taruh linknya di deskripsi. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Bagaimana cara terbaik untuk bisa tetap miskin? Ya, yang pertama adalah mulainya besok. Jadi mulainya besok, jangan mulai hari ini. Artinya misalnya kita ngomong tentang diet, ya makan aja hari ini sekenyang-kenyangnya, dietnya besok gitu ya. Itu pasti Anda akan gagal dengan cara apapun itu. Bisnis juga sama. Kalau seumpama kita bicara tentang bisnis affiliate, prakteknya mulainya besok coach gitu ya katanya. Wah, itu paling sering tuh. Jadi ini yang akan membuat kita gagal cepet banget ya, karena tidak pernah ada kata untuk mulainya kapan. Nah, itu yang pertama. Mulainya besok. Yang kedua adalah baca banyak buku, lalu jangan satupun ada yang dipraktekin, ya. Jangan lakukan apapun. Nah, ini banyak banget yang cerita ke saya, wah suka baca ini, baca itu, baca ini, baca itu. Tapi waktu saya tanya, udah ngapain aja selama setahun terakhir ini? Oh, belum ada coach, saya masih mengumpulkan informasi gitu. Ya, ini tuh ibaratnya kita kalau sekolah ya, nggak perlu 6 tahun kita belajar gitu, baru kemudian kita nunggu ujian atau praktek. Setiap berapa waktu sekali si guru ini kan pasti ngasih kita ujian ya. Lebih baik Anda baca satu buku terus Anda praktek daripada Anda baca ratusan buku sama sekali nggak ada yang dipraktekin. Ya, itu cara yang kedua, baca banyak buku, jangan ada satupun yang Anda lakukan. Yang ketiga, dengerin nasihat orang miskin untuk tetap miskin. Ya, salah. Dengerin nasihat orang miskin untuk cara menjadi kaya gitu. Nah, ini kok kayaknya kebalik. Coba Anda pikirkan, Anda resapi. Ya, banyak orang yang berada di lingkungan orang miskin. Sama-sama temannya miskin, saudaranya miskin. Kalau kumpul sama orang-orang miskin ya. Saya nggak masalah sebetulnya orang itu siapa aja kita boleh berteman. Cuman masalahnya, kadang-kadang orang miskin itu cara berbicaranya itu ya tentang kemiskinan gitu. Gimana bisa kaya ketika kita ajak bicara, yuk gimana caranya kerja kita itu bisa lebih menghasilkan. Udah gue gini-gini aja. Ya, let it flow aja. Gaji ya UMR aja udah cukup gitu. Nah, ini kan nggak bisa ngangkat kita. Ya, lain cerita ketika saya kumpul dengan teman yang dia sukses nih. Ya, masih muda dia sukses naiknya Mercy. Kemana-mana ada Camry. Ya, dia selalu cerita, oh gimana caranya kita bisa buka usaha baru. Wah, itu pola pikir yang beda banget. Ya, beda banget. Jadi teman Anda siapa, itu bisa mempengaruhi Anda bisa kaya apa enggak. Dengerin nasihat orang miskin tentang cara menjadi kaya. Lalu yang keempat adalah cari pasangan yang mau dan bisa bikin kamu itu merasa bersalah ketika tiap kali kita mau kerja. Cari pasangan ini udah salah nih, ya. Apalagi ketika kita mau kerja, dia malah bikin kita merasa kayak bersalah, ya. Ibaratnya kita udah punya impian nih, kita mau beli mobil, kita mau punya rumah, tapi dia bilang, udah deh, jangan deh, mending ini aja, mending itu aja. Ya akhirnya kita ngalah, demi ya, kita rasa ini orang yang kita cintai kok.
Ya, dia pasti memikirkan yang terbaik buat kita. Nah, kadang-kadang tidak seperti itu. Ya, saya pikir lebih baik kita taruh nasib kita di tangan kita daripada di tangan orang lain. Ya, nah kalau misalnya Anda belum nikah, ya cari pasangan yang bisa support. Mungkin orang yang biasa-biasa aja, tapi dia bisa support. Nah, ini penting. Ya, support terutama dalam pekerjaan Anda. Nah, lalu yang kelima. Ini bahasa Inggrisnya gini, fail once, quit forever. Ya, jadi ketika udah gagal sekali, dia ternyata memutuskan untuk, wadah ini sama sekali nggak cocok buat gua, gitu ya, sama sekali nggak cocok buat saya. Padahal gagal itu sebetulnya bikin kita untuk jadi lebih baik. Bagaimana caranya kita bisa mengelola uang 10 juta? Kalau ternyata punya duit 100 juta aja langsung dihabisin, misalnya beli rokok. Ya, nanti punya 10 juta, hal pertama yang dibeli adalah rokok 1 slop. Ya, dia lupa deh, anaknya butuh sekolah, istrinya butuh uang sayur, dia nggak mikir itu. Nah, maka dari itu, kita butuh gagal dalam keuangan misalnya. Kita butuh gagal dalam berbisnis. Kenapa? Supaya kita tahu, oh ini salah. Ya, yang ini lebih baik. Dan jangan lupa bahwa orang gagal itu wajar. Jangan kemudian setelah kita gagal menemukan jeruk yang manis, kita bilang semua jeruk nggak enak. Ya, Anda berhenti total makan jeruk. Wah, salah guys. Ya. Nah, lalu yang keenam, selalu berpikir bahwa dunia ini tidak adil. Ya, dunia itu memang tidak adil. Dan mungkin ada yang berpikir bahwa harusnya begini, harusnya begitu. Nah, masalahnya adalah kebanyakan nyalain orang lain, ya, bahkan menyalahkan dunia. Harusnya begini, harusnya begitu, dan akhirnya malah nggak ngapa-ngapain karena dia menunggu. Ya, dia menunggu dan dia sibuk menyalahkan. Nah, yang ketujuh ini nyambung sama yang tadi. Yang ketujuh adalah menyalahkan lingkungan. Nah, jadi orang seperti ini dia selalu merasa bahwa orang di luar dia yang salah. Saya selalu paling benar, ya. Si A yang salah, si B yang salah. Jadi kalau misalnya dia pindah di satu perumahan ke perumahan yang lain, satu bisnis ke bisnis yang lain, temennya ini nggak bisa nih diajak kerja. Ya, tetangganya selalu ngomongin dia. Ada yang nggak pas gitu. Saya bingung ketika orang udah berkali-kali pindah kerjaan terus dia bilang seperti itu. Ini kayaknya bukan tempat kerjamu yang salah, kamunya yang salah. Ya, nah itu. Lalu kemudian ke-8, komplain. Selalu komplain, apapun itu dikomplain ya. Jadi komplain apapun itu, terutama yang tidak bisa kita kontrol. Nah, jadi prinsipnya gini, kalau misalnya kita udah tahu dunia itu nggak adil misalnya, udah terima aja. Lalu kita adaptasi. Oh, ternyata saya lahir dari keluarga seperti ini, bukan lahir dari orang keluarga yang udah kaya 7 turunan. Ya udah, kalau ternyata lahir dari keluarga biasa-biasa aja, mungkin pendidikan kita nggak bagus-bagus amat, ranking juga nggak pernah, ya udah nggak apa-apa. Ya, coba berpikir cara sebaliknya, gimana caranya supaya bisa gaji lebih tinggi. Bagaimana caranya kalau misalnya gaji nggak cukup buat beli rumah, ya, karena katanya cuma 1% orang di Indonesia yang bisa beli rumah, saking mahalnya. Nah, kok bisa seperti itu? Ya udah, kita terima aja daripada kita sibuk menyalahkan ini itu, ya, usaha aja, coba fokus cari tambahan supaya bisa beli rumah. Kalau enggak, ya nggak cukup buat beli DP, ya, buat bayar DP-nya nggak cukup, atau buat bayar cicilannya nggak akan cukup. Nah, itu yang ke-9. Ke-8 ya, stop complain. 9 adalah mengharapkan pemerintah untuk menyelamatkan kita. Nah, jadi begini, prinsipnya adalah tidak ada satu orang pun di luar sana yang bisa menyelamatkan kita kecuali diri kita sendiri. Nah, kebanyakan orang itu memilih untuk menunggu. Nunggunya masalahnya lama. Ya lama sekali dia menunggu, sampai akhirnya dia tetap miskin, guys. Jadi saya udah sering banget lihat teman-teman yang bergenerasi-generasi tetap tinggal di daerah tersebut, maaf nih, daerah kumuh, daerah miskin gitu ya, dan dia nggak berusaha untuk aku mau pindah dari tempat itu, mau punya rumah di lingkungan yang lebih baik, saya mau kumpul dengan orang-orang yang gangnya itu muat mobil. Nah, tadinya mungkin orang tuanya gangnya muatnya becak sama motor, maunya muat mobil. Nanti kalau bisa cari rumah yang gangnya muat 2 mobil, 3 mobil, wah lama-lama di jalan besar. Nah, itu progres. Ya, daripada kita mengharapkan pemerintah yang merelokasi rumah kita, lebih baik kita yang pindah sendiri, guys. Gitu ya. Nah, itu yang ke-9. Jangan nungguin pemerintah. Ke-10. Banyak orang yang menilai opini orang lain lebih tinggi daripada opini kita. Ya, saya bukan mau bilang bahwa kita ini selalu yang terbaik opininya. Enggak. Tapi, biasanya kita akan mulai berhasil ketika kita bilang bahwa kita ini akan berhasil. Banyak orang bilang apa? Oh, kamu mau bisnis kayak begitu. Udahlah, saya aja gagal kok, apalagi kamu gitu. Emang siapa dia gitu ya? Ngapain pikiran orang lain? Nah, banyak orang itu terlalu memikirkan orang lain. Bahkan biasanya orang lain yang komentar itu nggak ngerti tentang apa yang dia kerjain. Jadi, dia fokus malah memikirkan pendapat dari orang yang nggak ngerti apa-apa sama sekali.
Ya, ibarat kenapa rumah ini bisa bocor? Orang ini nggak pernah bangun rumah, dia ngecepret gitu ya. Ternyata bocor cuma gara-gara ada retak sedikit. Udah tinggal pok, misalnya cairan anti air gitu. Udah selesai, beres. Ya, ngapain? Tiba-tiba dia bilang, wah ini rumah dijual aja, jelek nih, nggak hoki dan lain sebagainya. Ais, udahlah, suruh dia diam aja, gitu ya. Itu yang ke-10. Ke-11, menghindari ketidaknyamanan. Nah, banyak orang itu memilih untuk menghindari resiko. Mereka udah biasa-biasa aja, ya. Kalau misalnya mereka udah tahu mereka payah gitu ya, ya mereka terima. Padahal ketika Anda memutuskan untuk mengambil resiko, semua dari kita itu awalnya ya itu tadi payah. Ya kita nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti internet, nggak ngerti smartphone, nggak ngerti BlackBerry, nggak ngerti bagaimana cara telepon. Semua dari kita mulai seperti itu. Ya, nggak usah jauh-jauh. Bagaimana cara menggunakan kartu ATM bank? Nggak tahu kita awalnya, wajar. Ya, saya pertama kali ngerti itu di kampus. Ketika kampus meminta saya untuk bayar sendiri, dibuatin rekening bank, bayar sendiri dan lain sebagainya. Orang tua udah biarin aja kamu bayar sendiri. Waduh, deg-degan luar biasa ketika pertama kali masukin kartu ATM. Dan berkali-kali juga salah masukin PIN, mungkin lupa dan lain sebagainya. Pernah juga sekali dua kali kartu ketelan karena salah. Wajar, kita tahu. Dan ketika saya mengambil resiko itu untuk belajar hal baru, akhirnya saya punya skill baru. Ya, nah jadi kita belajar dari hal baru itu, dari proses yang kita nggak nyaman ini. Sama dengan bisnis affiliate. Dikiranya gaji pasti tetap dari perusahaan itu jauh lebih baik, tidak ada resiko. Beresiko, boom. Ya, bisa dipecat waktu-waktu. Nah, lebih baik kita punya sumber income baru. Daripada kita nunggu nggak tahu dapat dari mana nih duit tambahan gitu ya, dapat bonus dari perusahaan. Mending kita mengusahakan. Ya, mending kita mengusahakan. Nah, yang ke-12, mentoleransi untuk jadi biasa-biasa aja. Udah, hidup itu biasa-biasa aja, mediocre. Ya, rata-rata aja, udah gitu-gitu aja, ngalir aja. Ya, komisi yang kecil-kecil aja, yang penting cukup untuk buat makan hari ini. Nah, kalau model pikirannya kayak begini, udah pasti miskin. Kenapa? Karena gimana bisa beli rumah? Rumah itu paling nggak DP 100 juta. Udah deh, ya paling gampang. Lah, motor aja saya nggak pernah ganti. 20 tahun dikasih orang tua nggak pernah ganti, Pak. Motor saya tuh. Ini yang salah siapa? Saya bilang. Ya, apa saya yang salah? Saya kan ngajak situ untuk naik tingkat. Bisa beli rumah 100 juta. Wih, 100 juta itu kan besar sekali. Ya, berarti pikirannya ada yang salah. Makanya kita reprogram. Ya, misalnya juga nggak ada duit. Karena cukup untuk buat makan sehari-hari. Nah, sekolahin anak pakai apa biayanya? Terus kita mau anak kita dibiarin begitu aja. Sekolahnya standar-standar aja. Enggak dong. Kita mau naik tingkat gitu. Ya, lalu, itu yang ke-12. Ke-13, Anda mulai bikin janji, ya, janji sesuatu lalu diingkari. Nah, ini parah banget nih. Ini cepet banget bikin kita kolaps. Apalagi kalau bisnisnya berhubungan dengan orang lain, ya. Janji ke orang lain terus gak ditepati. Waduh, ini pasti gelap. Nah, contoh paling gampang seperti begini. Kita sering mengingkari apa yang kita mau mulai lakukan. Misalnya, aku mau mulai kurus, aku mau mulai six pack, mau mulai olahraga, mau mulai nge-gym. Ya udah mulai aja. Gak usah aneh-aneh. Oh, nanti aku mau daftar dulu di sini, beli baju ini, gak batal akhirnya. Udah kalau mau mulai olahraga, paling gampang. Ya, ada sepatu apa di rumah yang kira-kira bisa buat lari, langsung pakai, ya. Celananya pakai yang bisa buat lari, bajunya kaos begitu aja. Lari depan rumah. Itu mulai olahraga. Dari situ otak langsung merasa bahwa, oh ya bisa mulai olahraga nih. Sama ketika kita badan lagi sakit-sakit, lagi capek-capek, mau mulai bisnis dan lain sebagainya. Aduh, gimana ya mau bisnis kok kayaknya lagi nggak fit, lagi nggak mood dan lain sebagainya. Udah lakukan aja. Tinggal posting aja misalnya. Saya sering ngajarin teman-teman untuk udah posting aja konten yang kita kasih. Kalau posting konten aja dia nggak mau, wah gimana mau berhasil? Apalagi harus bikin konten sendiri. Wah, bisa-bisa tahun depan. Ya mulainya besok. Masalah pertama. Nah, jadi mulai dari situ. Ya, mulai dari situ. Bikin janji, ditepati. Ke-14, nunggu kondisi yang sempurna untuk mulai. Nah, masalahnya adalah nggak akan ada kondisi yang sempurna itu, guys. Nggak akan pernah kita ketemu kondisi yang sempurna. Kalaupun itu terjadi, biasanya perubahannya, ya, muncul perubahan, terus udah sempurna tadi hilang, jadi ketidaksempurnaan lagi, Anda langsung goyang. Kenapa? Karena Anda nunggu yang posisi nikmat tadi. Wah, aku harus dalam kondisi seperti ini baru aku mulai. Wah, itu gawat banget, guys. Artinya kita yang nggak siap. Kita nggak tahu bagaimana cara memulai di kondisi yang kadang-kadang berantakan. Ya, kadang-kadang berantakan. Nah, kira-kira seperti itu. Udah 14, kita udah 14. Oke, ini ternyata masih panjang. Sampai 28. Saya takut ini bisa 1 jam lebih, ya. Jadi,
Saya akan sambungkan ini di video berikutnya tentang 14 lagi bagaimana cara untuk kita bisa mereprogram pikiran kita jadi sukses. Dan saya mau cerita dulu kepada Anda, di akhir video kedua saya akan kasih kepada Anda bagaimana caranya untuk memperbaiki itu semua, ya. Melakukan yang benarnya seperti apa. Nah, ini sekarang kita udah punya 14 yang ngaco. Cara untuk jadi miskin ya. Nah, tinggal prinsipnya adalah saya mau kasih tahu sekali lagi. Kenapa kok cara ini efektif? Ya karena otak kita jauh lebih cepat menemukan cara untuk menghancurkan sesuatu. Ya, jadi bicara perkawinan, bicara pernikahan, karir, bicara tentang punya anak. Coba pikirkan bagaimana 20 cara untuk menghancurkannya. Ya, lalu Anda balik cara tersebut supaya mempertahankannya. Nah, nanti akan ketemu cara untuk berhasil. Gitu guys. Ya, nah jadi sampai jumpa nanti di video berikutnya. Kita akan bahas di step berikutnya tentang reprogram your mind part 2. 14 cara berikutnya dan bagaimana cara yang benar untuk kita bisa jadi kaya.